Sahabat iman, renungan seri kedua ini saya sampaikan tema kerendahan hati. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Bahkan bukan hanya rendah hati, namun Ia sebagai pencipta rela merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi sama dengan ciptaannya. Dan oleh ciptaannya itu, Tuhan Yesus rela dihina, dikatakan penghulu setan, diludahi, diolok-olok, disiksa, hingga mati disalibkan. Dan sekalipun Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia mau mendatangi manusia yang hina, dan bukan hanya mendatangi, namun tapi juga mengasihinya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 3b, dikatakan sebab 40 hari lamanya Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya, sekalipun manusia, murid-muridnya yang telah 3 tahun mengikutinya, masih saja sulit percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan telah bangkit, dan Tuhan Yesus rela berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, tidak menyuruh mereka semua berkumpul seperti khotbah di bukit, lalu kemudian mendemonstrasikan kuasanya. Tetapi Tuhan Yesus memilih mendatangi murid-muridnya sedikit demi sedikit, dan berkali-kali, dan dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan dalam pribadi-pribadi seorang demi seorang. Itu sama saja seperti seorang leader yang mendatangi anak buahnya yang tidak paham perintahnya, mendatanginya, mengajarinya, menjelaskannya berkali-kali. Tentu kalau kita punya leader seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah leader yang sangat rendah hati dan bukan memarahi anak buahnya yang tidak dapat menangkap maksudnya. Dan kita bisa melihat contoh, ada seorang yang bernama Booker Taliaferro Washington. Ia lahir pada tanggal 5 April 1856. Dahulu Washington adalah seorang budak, dan dalam kemiskinannya ia bekerja apa saja untuk bisa hidup. Washington berjuang untuk bisa sekolah dan berjalan ratusan mil, dan kemudian dia menjadi cleaning service di kampus Wayland Seminary, dan akhirnya dia kuliah di tempat itu. Dan Booker Washington kemudian menjadi lulusan terbaik di tempat itu, dan singkat cerita, Booker Taliaferro Washington menjadi pendiri sekaligus menjadi pemimpin tertinggi di Tuskegee Institute di Alabama. Dia menjadi pengajar, dia menjadi penulis, bahkan dia menjadi penasehat Presiden Amerika. Ada cerita yang menarik mengenai Booker Washington ini. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di taman dekat kampusnya, ada seorang nyonya kulit putih yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk membelah kayu bakar miliknya. Nyonya kulit putih ini mengira bahwa Booker Washington adalah seorang budak dan pesuruh rendahan. Tetapi yang luar biasa adalah Booker Washington merasa bahwa ia memiliki waktu yang kosong, dan ia menyanggupi nyonya tersebut dan membelah kayu bakar di rumah nyonya kulit putih tersebut. Beberapa waktu kemudian, ketika membelah kayu bakar tersebut, ada mahasiswinya yang melihat hal ini dan sangat terkejut, lalu mengajak berbicara nyonya kulit putih ini. Dan tentu saja nyonya kulit putih ini sangat terkejut dan memohon maaf kepada Booker Washington. Esok harinya nyonya kulit putih ini menemui Booker Washington di kantornya dan memohon maaf serta memberikan dana untuk kampus tempatnya mengajar. Dari sini kita bisa belajar bahwa Booker Washington mau merendahkan dirinya sendiri, sama seperti budak membelah kayu bakar dengan sukacita, bukan dengan kemarahan karena merasa dirinya terhina. Tidak, dia tetap melakukannya dengan sukacita. Tuhan Yesus juga mau merendahkan dirinya, bahkan dia dianggap sama dengan manusia. Bahkan beberapa orang menganggap dirinya orang gila, bahkan orang-orang Farisi pernah menganggap dirinya sebagai penghulu setan. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah, tetap melayani manusia dan menyerahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Karena itu sahabat iman, mari kita teladani Tuhan Yesus. Kita juga bisa melihat contoh teladan dari Booker Washington. Salam sahabat iman, Tuhan Yesus memberkati.